Shalom. Terpuji nama Tuhan Yesus. Dan saya percaya karena kemurahan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan Yesus, kita boleh terus memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, nama saya Muhammad Henry. Dan pasti sudah bisa ditebak bahwa saya sebelumnya belum percaya Tuhan Yesus. Saya di seberang. Dan 24 tahun istri saya bergumul buat saya. Air mata. Kelihatannya ketika dia berdoa buat saya, bahkan dia pelayanan kemana-mana, bukan cuman di daerah, bukan cuman di kota-kota, di kota-kota di Indonesia, bahkan di luar negeri, di pelosok-pelosok pun dia melayani. Sehingga banyak hamba-hamba Tuhan, banyak teman-teman sepelayanannya. Katanya melayani kemana-mana. Tapi orang yang di dekatnya, orang yang di satu tempat tidur, belum juga bertobat. Dan itu pergumulan yang sangat berat buat dia. Karena dia berdoa buat orang lain. Bahkan ada pejabat, istri pejabat. Ketika dia mendengar kesaksiannya dia, ketika dia mendengar khotbahnya dia, itu bertobat dan minta dibaptis. Istri bintang 4. Sehingga ketika dia melihat kenyataannya di rumah, kayaknya kok nggak terjadi. Dan itu pergumulan yang sangat berat buat dia. Tapi yang saya saksikan, dia nggak pernah give up, dia nggak pernah menyerah. Dia nggak pernah berhenti untuk melayani. Bahkan saya sendiri, selain saya dari seberang tadi, latar belakang saya juga seorang militer. Saya lulusan Akademi Militer tahun 1985. Saya yakin di antara kita juga ada yang dari militer. Sama seperti lulusan akademi militer lainnya. Saya juga punya mimpi, saya juga punya goal yang saya dambakan. Yaitu menjadi seorang jenderal. Sehingga saya tata betul. Saya betul-betul menata karir saya. Saya betul-betul menata jabatan karir saya. Supaya tidak ada cacat, tidak ada celah. Dan saya berharap semuanya bisa lancar. Dan itu saya merasakan betul. Bagaimana jabatan-jabatan saya. Sekolah-sekolah saya. Saya mendapatkan luar biasa. Pendidikan-pendidikan yang saya dapatkan. Mulai dari Suslapa 1 sampai dengan pendidikan yang paling top di TNI.
Lemhanas. Saya dapat. Tahun 2012, saya sudah menyelesaikan semua pendidikan itu. Bahkan jabatan-jabatan saya, jabatan-jabatan strategis. Tapi saya sadar betul bahwa apa yang saya dapatkan itu bukan karena saya hebat, bukan karena saya pinter, tapi memang betul-betul Tuhan nyatakan kepada saya bahwa itu semua adalah hanya karena doa. Istri saya berdoa. Dan saya selalu dihadapkan dengan situasi yang betul-betul udah gak mungkin. Seperti pujian tadi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu betul-betul nyata. Betul-betul saya alami. Karena ketika saya sudah di ujung yang gak mungkin, itu Tuhan tunjukkan kepada saya, bukan karena saya hebat, bukan karena saya pinter, tapi memang betul-betul kuasa doa dinyatakan di situ. Sehingga saya serahkan kepada saya. Yang dia selalu berdoa, dia selalu bertekun. Dan ketika saya sudah mulai give up, saya sampaikan sama istri saya, "Mah, aku gak dapat untuk danyon." Padahal secara manusia gak mungkin lah. Karena H-3 saya udah dapat tuh bocoran. Pada saat pengumuman selesai pendidikan seskuat. Itu biasanya dibacakan jabatan yang akan diterima pada saat setelah selesai melaksanakan pendidikan. Itu saya dapat bocoran H-3. Bukan menjadi danyon. Padahal saya pengen sekali jadi danyon. Tapi istri saya bilang, emangnya udah skep? Saya dengan jujur katakan, belum. Tapi bocoran itu A1. A1 itu berarti memang betul-betul sumbernya dapat dipercaya. Terus dia katakan, kita doa. Kita minta. Nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Karena saya pengen jabatan itu. Saya aminkan. Amin. Dan luar biasa. Hari H dibacakan. Saya menjadi danyon Arhanutri 1. Kostrat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dan itu bukan cuma sekali, bukan cuma 2 kali. Setiap jabatan-jabatan saya selalu dihadapkan di ujung tanduk tadi. Yang gak mungkin. Yang sudah ketika saya tanyakan sudah skep, betul-betul skep sudah ada. Sudah ada skep orang lain, nama orang lain di dalam skep tersebut. Tapi dia selalu katakan, kita doa, kita minta. Gak ada yang mustahil buat Tuhan. Dan itu terjadi. Itu terjadi. Sehingga dia sampaikan, Mas, kamu apa nggak sadar? Apa yang kamu minta, apa yang kamu mau, Tuhan kasih semuanya. Itu kalau bukan Tuhan Yesus, nggak mungkin. Nggak mungkin itu terjadi. Saya bilang, aku kan berdoa juga. Aku juga sholat, aku juga ibadah. Bahkan saya sampaikan, aku juga udah
haji. Karena ketika saya menyaksikan pertolongan-pertolongan Tuhan yang sepertinya nggak mungkin, itu saya juga ada rasa khawatir, ada getaran jiwa saya juga, ada kekhawatiran. Jangan sampai saya terpengaruh, jangan sampai saya ikut. Karena saya bagi keluarganya, itu juga menjadi PR buat saya. Karena istri saya juga backgroundnya dia adalah anak pesantren. Sehingga buat keluarga mereka, buat keluarga istri saya diandalkan untuk bisa menarik istri saya. Sehingga ketika dia katakan, 1 orang selamat, seisi rumah diselamatkan. Saya cuma mencibir, saya cuma mencemooh. Paling kamu yang ikut saya. Saya suka katakan begitu. Dan luar biasa. Dia hanya mengandalkan Tuhan. Dia terus berdoa, dia terus bertekun di dalam doa. Nggak pernah give up. Dia terus melayani. Kemanapun Tuhan kirim, kemanapun Tuhan minta. Dia nggak pernah give up. Dan dia selalu dengan pedenya dia selalu katakan, 1 orang selamat, seisi rumah diselamatkan. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan ketika saya menyaksikan itu, ketika saya bergetar, saya ada rasa kekhawatiran tadi. Saya berangkat umroh, saya berangkat haji, sehingga bolak-balik saya untuk melaksanakan ibadah. Dan yang luar biasa, selalu aja, setiap saya mau, Tuhan sediakan. Tuhan permudah semuanya. Bahkan ketika naik haji pun, saya mendapat privilege yang luar biasa. Saya mendapat undangan dari pemerintah Saudi. Dan itu buat saya menjadi suatu kebanggaan buat saya. Dan memberikan keyakinan buat saya bahwa saya yang benar. Saya yang diberkati. Tapi dia nggak pernah surut. Dia terus melayani, dia terus dengan pedenya. Selalu katakan, setiap di atas mimbar selalu katakan, 1 orang selamat, saya di rumah diselamatkan. Aku percaya suamiku pasti dimenangkan. 1 tahun, 2 tahun. Bahkan dia bersama-sama dengan teman sepelayanannya, Dian Nasution almarhum. Yang juga dimenangkan pada tahun yang ke-22. Ketika sama-sama dengan pelayanan. Dia sampaikan sama istri saya. Dan istri saya tanya sama almarhum Diana. Di, kamu berapa tahun waktu itu dimenangkan? 22 tahun. Kemudian dia berpikir, ini sekarang tahun yang ke-20. Ini sekarang tahun yang ke-22. Ini waktunya suami saya dimenangkan. Tapi begitu tahun ke-22, enggak juga. Saya masih tetap untuk kejar-kejaran. Kalau pagi, mencari tempat yang berdoa di dalam rumah kami, di dalam ruangan kami. Karena
Saya menyaksikan istri saya kalau berdoa dia bersuara sehingga saya sempat terganggu. Sehingga saya mau sebelum dia saya sudah melakukan ibadah saya. Selalu seperti itu. Dan dia nggak mau kalah untuk mendahului saya. Untuk didahului saya. Sehingga dia selalu di depan gitu. Dan di saat yang tepat, 24 tahun. Bukan pada saat kami dalam kondisi yang nyaman, bukan pada saat kondisi yang enak-enak saja, tapi justru ketika kami mengalami satu proses yang gak gampang buat kami. Istri saya baru saja melaksanakan misi yang diberikan oleh Pastor Choi Yong-gi, pastor besar Korea, untuk melaksanakan doa untuk bangsa. Pastor Choi Yong-gi sampaikan, Fiba, istri saya namanya Fiba, ya, dia sudah melayani puluhan tahun. Dan dia sudah diundang berapa kali di gerejanya di Yoido, ya. Gereja besar di Korea. Sehingga ketika istri saya sedang ada di Korea, dia sampaikan, saya mau memberkati Indonesia. Saya sudah tua, Fiba. Tolong kumpulkan hamba-hamba Tuhan, minimal 30.000 orang. Waktu itu, istri saya juga tahu diri, siapa saya, siapa dia. Dia tolak ketika itu. Kenapa saya? Kan ada pastor-pastor yang besar, yang dekat juga dengan Pastor Choi Yong-gi. Ya, seperti Paniko, seperti Yakub Nahua, segala macam disebutkan. Dia bilang, enggak. Saya sudah berdoa, Tuhan pilih kamu, Fiba. Lakuin aja. Dan ketika dia lakukan, enggak ada tempat yang bisa muat 30.000 orang. Selain Gelora Bung Karno. Dan itu memerlukan biaya yang sangat mahal. Biaya yang sangat besar. 7 miliar ketika itu. Nggak ada satu hamba Tuhan pun yang memberikan bantuan secara finansial. Yang ada justru sebaliknya. Tapi ketika dia sampaikan, Pastor, saya give up. Saya belum siap. Tapi dia katakan, lanjutkan Fiba. Saya akan sampaikan kepada mereka. Untuk menolong kamu, untuk memberikan support kepada kamu. Tapi ketika disampaikan, seperti yang saya sampaikan tadi. Bukan support secara finansial. Yes, mereka memberikan support untuk jemaat, untuk bisa menghadiri acara tersebut. Tapi secara finansial, enggak ada sama sekali. Sehingga dia betul-betul melaksanakan seorang diri. Sehingga saya terbeban ketika itu. Saya merasa prihatin kepada istri saya. Sehingga saya berikan tenaga saya, pikiran saya untuk bisa membantu istri saya. Nggak ada kata lain. Selain saya hanya kasihan aja kepada istri saya kalau dia gagal di dalam melaksanakan itu. Sehingga panitianya hanya 3 orang. Temannya dia, ya, sahabatnya dia.
Istri saya dan saya. Bertiga. Tapi Tuhan berikan luar biasa. Ya. Saya juga terkagum-kagum, saya terbakar betul ketika acara itu bisa dilaksanakan dengan luar biasa. Ya. Yang hadir 45.000 orang. Mereka benar-benar terbakar, benar-benar sukacita. Ada hadirat Tuhan ketika acara tersebut. Dan ketika saya menyaksikan itu, saya betul-betul terbakar di sana. Istri saya pikir saya dimenangkan pada saat itu. Tapi ternyata juga enggak. Bahkan kami mengalami satu proses yang gak gampang. Justru kelihatannya kami mengalami nol sama sekali. Karena yang saya saksikan, jabatan saya, pekerjaan istri saya, itu dibatalkan. Yang sudah di depan mata dibatalkan. Sehingga kami mengalami proses yang betul-betul kami terpuruk secara finansial. Sehingga dia hanya mengandalkan Tuhan. Saya menyaksikan istri saya hanya menangis sendirian. Tengah malam dia menangis. Dia hanya mengandalkan lutut dan air matanya dia. Dia berdoa sendirian. Dan Tuhan izinkan saya melihat itu. Tuhan izinkan saya menyaksikan dan saya merasakan yang betul-betul nggak berdaya. Saya nggak bisa dibikin seolah-olah saya nggak bisa bikin apa-apa. Saya mau nolong dia pun nggak sanggup. Dan untuk berdoa pun, ya berdoa masing-masing. Nggak bisa berdoa sama-sama dengan istri saya. Sehingga di situ saya terbeban. Di situ saya merasa di mana anak-anak. Saya bangunkan mereka. Mereka sudah tertidur, mereka sudah terlelap. Dan ketika saya bangunkan mereka sudah bersama-sama dengan istri saya. Mereka berdoa, mereka bangun misbah keluarga yang luar biasa. Dan ketika mereka memuji, menyembah pada saat klimaks, tiba-tiba anak saya mendapat karunia penglihatan yang luar biasa. Tuhan pakai dia, tiba-tiba dia berteriak, "Pama, dia melihat ratusan malaikat menggunakan pakaian emas dengan membawa persembahan emas ke hadapan Papa. Dan satu malaikat siap untuk mencatat nama Papa." Dia katakan, "Ini last call buat Papa, ini last call buat Papa." Berulang kali dia katakan last call. Sehingga saya betul-betul tersinggung, saya betul-betul marah melihat anak saya. Saya katakan, "Last call, kamu pikir papamu sudah mau mati?" Dan itu membuat luka hati pada anak saya. Tapi istri saya memberikan respon yang luar biasa. Dia bilang, "Mas, ini gak main-main. Tuhan Yesus bisa pakai siapa aja. Tuhan Yesus bisa pakai anak kecil. Jangan nanti tembok binatang yang Tuhan perintahkan untuk bicara sama kamu. Kalau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat." Dan saya nggak melawan. Saya terdiam. Tiba-tiba dia langsung ambil kesempatan itu. Dia katakan, "Sekarang ikutin doa yang aku pimpin. Mulai malam hari ini saya Muhammad Henry percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat." Dan saya nggak ada perlawanan, saya nggak ada penolakan. Saya ikuti kata demi kata. Dan ketika kata-kata terakhir saya ucapkan itu,
Saya merasakan sukacita, saya merasakan damai yang luar biasa. Kemudian istri saya katakan, Mas, sekarang kamu adalah imam. Berkati kita. Doain kita. Di situ saya bingung. Apa-apaan sih? Aku kan gak biasa dengan doa yang kayak kamu. Gak masalah, tumpangin tangan aja di kepala kita. Dan ketika saya lakukan itu, saya tumpangkan tangan di kepala saya, di kepala mereka. Dan di situ saya merasakan sukacita. Saya merasakan damai yang gak bisa saya gambarkan. Dan saya betul-betul enjoy, saya betul-betul menikmati pada malam itu. Dan ketika jam 2:30 pagi, saya baru tersentak, saya baru tersadar, aku kan masih dinas ini. Ini kan masalah besar buat aku. Ternyata anak saya tadi, dia tahu kekhawatiran saya. Sehingga dia katakan, Papa gak usah takut, Papa gak usah khawatir. Keberangkatan Papa ke Pakistan yang menjadikan Papa menjadi jenderal. Saya bilang, amin. Dan betul, tanggal 19 Desember, mohon maaf, tanggal 12 Desember sampai dengan tanggal 19, saya berangkat ke Pakistan. Bersama-sama dengan pimpinan yang gak pernah saya bayangkan. Mengajak saya ke Pakistan. Dan ketika saya di Pakistan, iman saya semakin bertumbuh di situ. Sehingga ketika saya kembali ke Jakarta, saya sampaikan sama istri saya, sayang, aku gak mau menjadi Kristen yang biasa-biasa. Aku pengen segera dibaptis. Dan tanggal 4 Februari saya dibaptis. Tahun 2015. Tanggal itu juga dihadiri dengan teman-teman sepelayanan istri saya, keluarga-keluarga Kristen, bahkan jemaat-jemaat maupun wartawan-wartawan rohani ikut prosesi pembaptisan saya yang menggunakan jubah tanda salib besar di dada. Mereka foto-foto, mereka masukkan di Facebook segala macam. Waktu itu belum ada WA, masih Facebook. Dan sosial media itu nggak bisa dibendung, nggak bisa dibendung. Sampai tersebar kemana-mana, sampai juga ke pimpinan. Sehingga pimpinan langsung bereaksi, bagaimana mungkin Muhammad menjadi Kristen? Bagaimana mungkin Muhammad menjadi pengikut Yesus? Proses BAP. Tanggal 5. Padahal tanggal 5 Februari saya mendapatkan skep jabatan baru. Skep jabatan promosi. Promosi bintang 1. Karena pada saat penyampaian jabatan itu, dia memberikan penekanan di situ. Hen, ini jabatan bintang. Kamu manis di sini. Kamu pasti dapat. Dan itu betul-betul saya sukacita dengan jabatan itu. Saya sudah duduk, saya sudah melaksanakan itu. Tapi tanggal 6 langsung bereaksi tadi. Langsung saya di BAP. 1,5 tahun saya di BAP. Dan sampai dengan saya pensiun tahun 2018. Pangkat saya juga masih tetap kolonel.
Saya pensiun dengan tetap menggunakan pakaian yang lama, pangkat yang lama. Ya. Tapi yang mau saya saksikan, ketika kita terus mengandalkan Tuhan, ketika kita tidak pernah give up, ya. Percaya bahwa tangan Tuhan, sekalipun kita dalam lembah kekelaman, Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tetap menolong kita. Tuhan tetap memperhatikan kita. Karena ada tangan Tuhan yang menopang kita, yang menolong kita. Sehingga ketika saya pensiun pun, teman-teman saya juga sudah ikut pensiun juga. Kami dipulihkan, ekonomi kami dipulihkan, pekerjaan istri kami dipulihkan. Orang-orang yang mengambil pekerjaan-pekerjaan kami, itu semua dipulihkan, dikembalikan kepada kami, dan kami diangkat kembali. Dan mereka, teman-teman kami yang sama-sama dengan satu angkatan dengan kami, mereka datang. Ada bintang 2, ada bintang 1, ada kolonel untuk ikut bergabung dengan kami di kantor kami. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena bagi Tuhan apapun yang dilihat oleh mata, yang kelihatan tidak mungkin, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pasti ketika kita hanya mengandalkan Tuhan, ketika kita hanya percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memulihkan, bahwa Tuhan sanggup untuk menolong kita, Tuhan pasti memberikan jawaban yang pasti. Sehingga sampai dengan hari ini saya terkagum-kagum dengan karya Tuhan yang luar biasa. Sama seperti Hana, sama seperti tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Ketika dia hanya mengandalkan Tuhan, ketika dia hanya berdoa. Karena ketika mereka berdoa, maka bergoyanglah tempat mereka berdoa. Ini satu bukti bahwa kuasa doa besar kuasanya. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang berdiri, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, amat baik buat kami Tuhan Yesus. Sekalipun kami melihat Tuhan, sekalipun kami berjalan di dalam lembah kekelaman, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang terus menyertai kami. Engkau adalah Tuhan, gembala kami yang baik Tuhan Yesus. Kami tidak pernah merasakan kekurangan suatu apapun. Engkau baringkan kami di padang rumput yang hijau Tuhan. Engkau yang membimbing kami ke air yang tenang. Untuk menyegarkan jiwa kami Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang menuntun kami ke jalan yang benar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau sungguh baik, amat baik buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawan kami, di hadapan musuh-musuh kami Tuhan Yesus. Engkau yang mengurapi kami, mengurapi kepala kami dengan minyak. Biarlah kami penuh melimpah Tuhan Yesus. Engkau terus mengurapi kami, Engkau terus menolong kami. Engkau terus memulihkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Ketika kami hanya mengandalkan Engkau, ketika kami hanya berdoa kepadamu Tuhan, apa saja yang kami minta Tuhan Yesus, Engkau sediakan Tuhan Yesus. Kau sudah pulihkan Tuhan Yesus. Kau sudah sembuhkan penyakit-penyakit kami. Kau sudah pulihkan masalah-masalah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Karena bagi Engkau Tuhan,
tidak ada yang mustahil. Tidak ada perkara yang mustahil bagimu Tuhan. Karena Engkau sanggup memulihkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Jamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah